Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Oke, pertama kita akan belajar apa itu pencemaran lingkungan. Coba kalian perhatikan 3 gambar yang ada di layar. Kota yang bersih, pantai yang indah, sungai yang indah. Namun kenyataannya sekarang yang sering kita temui adalah sampah berserakan, udara yang penuh dengan polusi. Nah, ini merupakan beberapa contoh pencemaran lingkungan anak-anak. Nah, jadi apa itu pencemaran lingkungan? Seperti yang sudah kita pelajari, di lingkungan terdapat faktor abiotik dan faktor biotik sebagai penyusunnya. Keseimbangan lingkungan hanya dapat terwujud apabila ada keselarasan antara faktor abiotik dan faktor biotik. Melihat beberapa contoh tadi, kita tahu sampah, udara yang kotor itu termasuk penyebab dari pencemaran lingkungan. Berarti dapat kita artikan pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang mengubah atau yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kegiatan sekumpulan manusia ataupun dari kegiatan perorangan. Nah, selain itu juga pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam nih. Misalnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti contohnya meletusnya Gunung Merapi. Pasti anak-anak sudah tidak asing kan dengan polutan. Apa sih polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup, seperti misalnya zat kimia, debu, suara, radiasi atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kemudian kapan sih suatu zat dapat dikatakan polutan? Nah, ada 3 cirinya nih anak-anak. Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal. Artinya, dia melebihi seharusnya. Misalnya nih, asap pabrik yang keluar terlalu banyak sehingga membuat kita susah bernafas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya, sampah dikatakan polutan ketika dia dibuang sembarangan seperti itu. Pencemaran lingkungan yang pertama adalah pencemaran air. Kita tahu air sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup, untuk mencuci, untuk masak, mandi, ataupun yang lainnya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air menurun. Dan selain merugikan manusia, pencemaran air juga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Untuk faktor penyebab pencemaran air, yang pertama yaitu limbah industri, di mana air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, ada limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang, berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, pabrik emas, pabrik pupuk organik, pabrik farmasi, dan yang lainnya. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Limbah yang kedua yaitu limbah rumah tangga berupa organik dan anorganik. Limbah anorganik contohnya besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan yang lainnya. Untuk limbah organik contohnya kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan sebagainya yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun sehingga dapat merugikan kehidupan biota di dalamnya. Yang ketiga yaitu limbah pertanian. Sebenarnya air limbah pertanian tidak begitu dampak negatif bagi lingkungan. Hanya saja penggunaan pupuk yang berlebih mengakibatkan suburnya ekosistem di perairan kolam atau danau sekitarnya dan mengakibatkan ganggang begitu tumbuh subur di atas permukaan air. Nah, tanaman ganggang ini menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya tentang dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Nah, dampak-dampaknya apa saja? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan seperti yang terjadi pada fitoplankton tadi.
fotosintesnya terganggu. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan. Nah, tidak hanya lingkungan yang mengalami gangguan, tetapi juga terkadang kita juga mendapatkan gangguan kesehatan dari air limbah ini. Misalnya dari virus membuat diare pada anak, hepatitis A. Kemudian kalau dari bakteri ada kolera, diare, tifus, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemangkatan hayati, di mana dari hewan terkecil sudah memakan bahan beracun, kemudian dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan manusia memakan ikan tersebut. Jadi terjadi pemangkatan hayati. Kemudian yang keempat, mengganggu pemandangan. Nah, ini sudah sangat jelas ya ketika kita melihat sungai, laut yang terkontaminasi dengan air limbah. Kemudian yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Yang terakhir dari pencemaran air yaitu cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan bahar tersuspensi dan terapung, sehingga nanti ketika dialirkan ke sungai tidak mengganggu ekosistem. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi, di mana kolam ini untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah. Nah, kalau ini biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik khusus, di mana ada 3 tahapan di situ. Tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Masing-masing tahapan bertujuan untuk memisahkan atau menetralisasi air limbah sebelum dialirkan ke sungai. Yang ketiga, pengelolaan ekstreta. Ekstreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Nah, pengolahan ekstreta ini bermanfaat agar tidak tercemar ke sumur atau resapan air. Kemudian biasanya dilakukan oleh jamban yang sehat, tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan tidak menimbulkan bau atau kumpulan lalat, nyamuk, dan kecoa, seperti itu. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Misalnya dengan apa? Dengan istilah 4R. Yang pertama, recycle, pendaur ulangan. Yang kedua, reuse atau penggunaan ulang, dan yang ketiga, reduce atau melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Yang keempat adalah repair, artinya melakukan pemeliharaan. Oke, untuk materi hari ini sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.